Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English session with me, Stacy, from grade 7. Yep, back to my session. Ya, kembali lagi ke bahasa Inggris. Kali ini, Miss akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah teks deskriptif teks yang kemarin juga kita sudah bahas. Kali ini kita akan membahas tentang describing animal. Nah, animal yang Miss jadikan contoh adalah giraffe atau jerapah. Nah, pada deskriptif teks yang ini, Miss akan jelaskan tentang mana-mana saja sih yang termasuk ke dalam body parts of giraffe. Nah, di sini ada paragraf. Miss akan bacakan. Giraffes are the tallest mammals in the world. We can find them in Central, Eastern, and Southern Africa. Some of them are also kept in the zoo. A giraffe has a long neck and long legs. The long neck helps it to eat leaves from the tall trees. It pulls the leaves by its long tongue. Around his body, it has spotted patterns. Giraffa camelopardalis is its scientific name. On the top of its head, there are small horns or knobs. They are used to protect the head when fighting. Nah, ini adalah deskriptif teks tentang jerapah. Ada beberapa kalimat yang Miss ubah ya, menggunakan warna yang berbeda. Ini menandakan tentang bagian-bagian tubuh dari jerapah. Kembali ke materi deskriptif teks, ya kalau misalkan kalian ingat, deskriptif teks memiliki dua struktur. Yang pertama yaitu identification atau identifikasi. Ya, identification ini berisikan tentang pengenalan atau introduction tentang objek yang kita bahas. Nah, kali ini kan kita membahas tentang giraffe atau jerapah. Pada paragraf yang sebelumnya, kita bedah atau kita bagi ke dalam dua struktur yang tadi. Nah, untuk bagian yang masuk ke dalam identification, yaitu dari kalimat yang pertama sampai dengan kalimat yang ketiga. Ini merupakan bagian identification atau pengenalan. Ya, ini belum masuk ke detail dari objeknya ya. Nah, masuk ke struktur yang kedua yaitu description. Nah, ini baru semua yang ada pada detail dari objek yaitu jerapah ini merupakan bagian dari description ya. Jadi perlu dibedakan antara identification. Kamu bisa lihat perbedaannya antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua ini memiliki detail dari jerapah itu sendiri. Misalkan dari part of body-nya yang Miss sudah tandai dengan warna yang berbeda. Juga ada nama scientific-nya dan apa saja kebiasaan dari jerapah. Misalkan contoh dari makannya ini ya. Lalu, nah di sini Miss punya beberapa kalimat yang tadi Miss warnai dengan berbeda warna. Nah, ini adalah beberapa bagian tubuh dari jerapah. A long neck and long legs, leher yang panjang dan kaki-kaki yang panjang, lalu ada lidah yang panjang, ada pola spotted patterns, pola titik-titik yang kemarin dijelaskan bahwa spot atau pola titik ini tidak hanya terdapat pada macan tutul saja, tetapi bisa di hewan yang lain. Contohnya adalah jerapah ini. Lalu ada small horns atau knobs, ya tanduk. Jerapah memiliki tanduk yang kecil, ya bisa disebut dengan horns atau knobs. Ini untuk mempertahankan diri ketika jerapah ini bertarung dengan hewan yang lain untuk
membela diri. Nah, ini adalah materi tentang describing animal. Di sini Miss lebih menekankan pada bagian-bagian tubuh dari objek yang sedang kita bahas, tetapi kamu bisa menambahkan dan harus memang menambahkan dengan karakter-karakter objeknya yang lain, dari cirinya, dari kebiasaannya, misalkan ya, dari habitatnya barangkali. Di situ kalian masukkan ke dalam dalam bagian atau struktur description. Detail yang ada pada objek dimasukkan semuanya ke dalam struktur yang kedua. Itu saja materi yang bisa Miss sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, kamu boleh hubungi Miss, chat Miss, bisa melalui email ataupun WhatsApp. Ya, Miss akhiri untuk sesi kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.